Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sehingga mereka itu yang membuat mereka nolak saya untuk diislamkan pada saat itu. Gitu. Iya. Sempat ditolak ya? Iya. Sehingga pada saat mereka nolak, saya pulang gitu. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Nangis saya. Jadi pada saya pulang dari rumah, kemudian saya langsung banting pintu. Pas saya sudah diislamkan, sudah masuk Islam, memang orang tua saya datang untuk meminta kembali ke kampung. Tapi saya menolak. Bahkan sempat pada saat itu dia marah-marah. Kenapa kamu berani? Padahal saya sudah tidak izinkan kamu untuk masuk Islam. Kalau memang itu keputusan kamu, ya sudah. Kalau memang kamu tidak mau ikut saya sekarang, ya sudah. Kita putus hubungan saya sampai di sini saja kan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perkenalkan, nama saya sebelum Islam Domingus Radumaha. Setelah Muslim, alhamdulillah diganti dengan Abdurrahman Wali. Agama sebelum Islam Kristen Protestan. Kristen Protestan, asal dari Kabupaten SBD Sumba Barat Daya. Jadi tempat tanggal lahir saya itu Kodi SBD Sumba Barat Daya. Awal-awal ya sebelum Muslim itu memang saya mulai berpikir sejak umur 12 tahun saya mulai berpikir tentang ketuhanan. Tapi saya belum tahu Muslim seperti apa dulu kan. Alhamdulillah setelah saya merantau dari kampung halamannya saya ke Sumba Timur, saya baru menemukan kebenaran itu sendiri. Dan disitulah saya mendapatkan hidayah. Dan bahkan saya yang meminta sendiri untuk diislamkan di kota Wengapu pada saat itu. Sebelum Islam ya memang ya biasa-biasa saja kan seperti itu. Karena memang dari Kristen itu sendiri kan, apalagi kan saya masih umur di bawah umur lah, anak-anak ya, remaja ya. Iya, masih anak-anak. Jadi saya belum tahu seperti apa itu Kristen dan seperti apa itu Islam kan seperti itu. Dan tiba-tiba saja alhamdulillah dengan gerakan hati saya, tiba-tiba saya sudah mengaku diri bahwa saya ini sudah Muslim. Dan yang saya pelajari pertama itu adalah masalah toharo itu sendiri, masalah kebersihan. Gitu. Sehingga saya yang membuat saya itu ketertarikan untuk diislamkan itu sendiri kan begitu. Dan bahkan saya meminta kepada orang-orang Islam itu sendiri agar saya diislamkan, segera diislamkan. Terus setelah saya Muslim, alhamdulillah saya pelajari Kristen begitu. Dan saya sempat juga adakan perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab setelah masuk Islam. Dan, ya, tapi ternyata ya ada beberapa hal yang memang saya temukan di dalam Al-Quran, kemudian juga di dalam kitab Injil, ya. Dan itu memang banyak sekali kesamaannya kan seperti itu. Salah satunya seperti sunat, puasa, kemudian juga di situ ternyata ada sholat, kan gitu. Nah, kemudian berjilbab juga ada. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran itu kan larangan makan daging babi juga ada. Di Kristen juga ada larangan makan daging babi. Maka setelah saya Muslim itu saya semakin mendalam gitu, semakin mendalam. Artinya kan kalau saya pribadi sih tidak mungkin hanya cuma saya mendengar kan gitu. Harus saya memang mempelajari kan gitu ya. Yang mana apakah memang ini Islam yang betul-betul benar atau Kristen yang betul-betul benar. Dan disitulah yang saya bisa artinya memutuskan bahwa ternyata adalah Islam itu sendiri gitu kan. Ya, pertanyaan saya pada saat itu sebelum saya mengenal Islam, awal-awal ya, kok kenapa saya ini seperti ini? Artinya ketika saya makan pada saat itu, tiba-tiba saya waktu memakan sesuatu
kok tergerak hatinya saya itu untuk memikirkan, kok kita ini dari mana kan seperti itu. Dari mana? Iya, dari mana. Dan ketika saya berjalan pun saya sering melihat gitu kan, kaki saya bisa bergerak, kok tubuh saya ini bisa bergerak. Kok kita ini dari mana sebenarnya? Di situ mulai berpikirlah saya pada saat masih umur 12 tahun itu kan gitu. Nah, cuman saya pada saat itu kan tidak tahu Islam seperti apa kan pada saat itu, karena memang di kampung saya kan tidak ada Islam. Tidak ada Islam, bahkan jauh. Tapi di Kristen kan diajarkan seperti itu, manusia dari mana mau kemana gitu. Iya, memang diajarkan juga seperti itu. Cuman kan tidak seperti Islam itu sendiri kan berurutan itu kan. Artinya memang dijelaskan sedetail mungkin ya. Kalau di Kristen kan, kalau di Islam itu sendiri kan, kalau di Kristen itu sendiri yang dipertuhankan itulah adalah Yesus kan gitu. Sedangkan di Islam itulah yang dipertuhankan adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada para nabi dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa putra Maryam yang diyesuskan, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir kan begitu. Yang akan melanjutkan kepada artinya penyempurna bagi semua kitab itu sendiri kan begitu. Ya. Baik. Tadi kan bertanya asalnya manusia dari mana kemana kan ya. Lalu pertanyaan itu mendapat jawaban dari mana, Ustaz? Mendapat jawaban itu memang dengan sendirinya itu. Sendirinya. Dengan sendirinya itu sudah mulai berpikir. Dan pada saat itu alhamdulillah saya juga kan pada saat itu saya tinggal dengan orang Muslim. Iya. Tidak bersama orang tua? Tidak bersama dengan orang tua lagi. Jadi dari umur 12 tahun itu sudah merantau. Dan itu saya tinggal dengan orang Muslim, dan kebiasaan orang Muslim di situ itu saya sering melihat gitu, ya, mengamati. Ketika mereka mengambil wudhu ataupun ketika mereka pergi buang air besar, air kecil, mereka artinya membersihkan gitu kan, ya, mereka membersihkan. Dan ketika mereka makan minum, mereka memakai Bismillahirrahmanirrahim. Dan di situ sering saya mengamati gitu. Dan ketika mereka juga keluar, mereka baca doa. Ketika mereka masuk rumah, mereka salam gitu. Itulah yang memang awal-awal itu yang saya yang membuat tertarik ya, yang membuat tertarik gitu pada Islam ya. Ya. Emang sebelumnya ketika masih Kristen nggak pernah berdoa, nggak pernah membersihkan? Tidak pernah sama sekali. Artinya memang boleh dibilang ya sangat primitif lah. Kalau bagi saya pada saat itu, karena memang saya kan tidak tahu, Kristen juga saya tidak tahu, Islam juga saya tidak tahu kan seperti itu. Hanya kebetulan dilahirkan dari keluarga Kristen jadi Kristen gitu ya. Nggak pernah ikutan istilahnya misa di mana pendeta menerangkan ini nggak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi pernah pada saat setelah Muslim. Enggak, sebelum maksudnya sebelum. Sebelum Muslim itu belum pernah sama sekali. Setelah Muslim memang ada gitu yang menjelaskan. Jadi dari awal toharoh, kemudian doa-doa harian itu yang kemudian membuat Ustaz Rahman tertarik dengan Islam ya? Tertarik dari itu. Setelah tertarik itu gimana selanjutnya? Setelah tertarik, disitulah pada saat itu ada momen pada saat ada acara khitanan di kampung itu sendiri. Dan disitulah yang saya minta untuk ikut untuk diislamkan gitu kan. Tapi pada saat itu juga kaum muslimin pada saat itu tidak artinya mereka tidak menerima begitu saja tanpa mencari tahu kebenaran dari saya. Karena pada saat itu juga mereka meragukan gitu kan. Dikarenakan saya kan masih umur 16 tahun juga. 16 tahun. Waktu saya minta, bahkan mereka takut terhadap keluarga saya. Orang tua saya jangan sampai ada tuntutan gitu. Bahkan ada yang mengatakan jangan sampai ini Abdurrahman ada pacar dengan orang Islam itu sendiri. Padahal sementara saya pada saat itu kan masih umur 16 tahun, tidak mungkin dong saya pacaran kan begitu. Sehingga mereka itu yang membuat mereka nolak saya untuk diislamkan pada saat itu. Gitu. Iya. Sempat ditolak ya? Iya. Sehingga pada saat mereka nolak, saya pulang gitu.
pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah, nangis saya. Jadi pada saya pulang dari rumah, kemudian saya langsung banting pintu. Kemudian yang tempat tinggal saya bilang, kenapa kamu banting pintu? Akhirnya saya mengatakan bahwa apakah ketika saya masuk Islam itu harus saya bayar dulu baru dikasih masuk Islam, begitu. Kemudian di tempat tinggal saya mengatakan bahwa bukan dibayar Rafael, ya, gitu. Saya dulu nama panggilnya Rafael. Rafael. Ya, tapi nama aslinya saya itu Domingus Radumahar. Bukan ketika seseorang masuk Islam itu bukan berarti dibayar. Yang dibayar itu yang tukang sunat saja kan, seperti itu. Nah, dikarenakan pada saat itu mereka memang takut dengan keluarga saya, gitu. Ya, mungkin mereka berpikir bahwa ini Abdurrahman ini kan masih di bawah umur juga, kemungkinan kan seperti itu. Sehingga di situ pada saat itu sudah, kalau begitu, kalau memang mereka sudah menolak saya untuk diislamkan, kalau begitu apakah ada cara lain? Iya, menolak mengislamkan. Iya, mengislamkan. Dia bilang ya paling dengan cara itu sudah, yang dibayar itu yang tukang sunat saja. Kalau begitu sudah, saya punya uang 75.000, bawakan saya di tempat sunat saja, karena gitu. Bawakan saya di tempat sunat saja untuk disunat saja. Gitu. Akhirnya mereka kembali lagi untuk serahkan ke tempat acara itu. Ini anak ini sudah memaksa kita ini untuk diislamkan, bahkan disuruh kita untuk bawa ke tempat sunat. Ini bagaimana caranya kan begitu? Alhamdulillah, setelah mereka berunding, sudah kalau begitu kita buat surat pernyataan. Yang penting dia mau bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, sudah, kalau begitu, kalau itu permintaan bapak-bapak, saya akan siap. Yang penting saya siap disahadatkan gitu. Alhamdulillah. Pernyataan bahwa masuk Islam atas kehendak sendiri, gitu ya? Atas ini atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan, kan begitu. Pada saat itu. Saat itu juga kemudian Ustaz Ahmad disunat juga? Iya, alhamdulillah. Besoknya baru disunat. Ya, jadi malamnya itu disahadatkan dulu katanya. Nah, dulu yang sahadatkan saya itu almarhum Habib Hasan. Beliau sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau di. Amin. Insyaallah. Dia dari Malang dulu. Iya. Waktu itu ada peserta sunat yang lain ya, Ustaz Ahmad paling besar mungkin ya? Iya, yang paling besar saya. Paling besar saya. Nggak konsultasi dulu dengan orang tua atau minta izin orang tua atau memberitahu orang tua? Sebelumnya saya sudah berulang-ulang untuk minta izin untuk masuk Islam ke orang tua, ke orang tuanya, tapi mereka tidak mengizinkan. Apa kata mereka? Kata mereka tidak boleh. Jadi alasan mereka itu kenapa mereka tidak mengizinkan saya untuk Islam, dikarenakan kalau saya nantinya sudah Islam, bahkan mereka mengatakan kamu tuh akan jauh dengan orang tua, padahal tidak seperti itu. Bahkan setelah saya Islam, alhamdulillah, justru saya lebih dekat dengan orang tua. Bahkan saya lebih disayangi oleh mereka sekarang ini dibandingkan saudara-saudara saya yang belum Islam kan seperti itu. Bahkan yang dikagumi oleh keluarga itu sendiri adalah saya sendiri. Masya Allah. Ya. Anak kesayangan. Ya, alhamdulillah. Berapa saudara? Kami 7 bersaudara. Bersaudara. Jadi 2 orang masih Kristen, kami berlima sudah Muslim. Ustaz, antum sendiri Islam yang keberapa waktu itu di keluarga? Di Muslim? keluarga? Iya, Muslim yang pertama. Yang pertama? Iya, yang pertama. Makanya orang tua kemudian keberatan ya? Iya, sehingga orang tua itu keberatan gitu. Selain takut jauh dari keluarga, apa lagi yang membuat orang tua? Paling itu saja. Karena memang pada dasarnya mereka ini kan tidak paham dan tidak mengerti. Ya. Ketika orang tua bilang gitu, apa penjelasannya Ustaz? Jadi ketika mereka mendengar bahwa saya sudah diislamkan, sudah masuk Islam, memang orang tua saya datang untuk meminta kembali ke kampung. Tapi saya menolak. Bahkan sempat pada saat itu dia marah-marah. Kenapa kamu berani? Padahal saya sudah tidak izinkan kamu untuk masuk Islam. Kalau memang itu keputusan kamu, ya sudah. Kalau memang kamu tidak mau ikut saya sekarang, ya sudah. Kita putus hubungan saya sampai di sini saja kan begitu. Cuma saya mengatakan bahwa oke, kalau memang itu Bapak yang menginginkan,
kalau bapak yang memutuskan hubungan bapak dengan anaknya, tapi anak tidak mungkin memutuskan hubungan dengan bapak. Itu saja, silakan bapaknya. Tapi kalau meminta saya untuk memaksa saya untuk kembali ke kampung, untuk keluar dari Islam ini, saya tidak bakalan untuk kembali lagi. Ya, bukan berarti saya durhaka. Justru ketika saya kembali kepada agama sebelum Islam, maka justru saya durhaka kepada Allah. Ya, begitu. Latar belakang orang tua gimana? Pekerjaan, Ya, pendidikan? kerjaan orang tua saya tani. 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 Aktif di gereja? Tidak juga. Enggak kayak. Ya, Tapi memang mayoritas desa gitu. mayoritas Kristen. Apa pandangan Ustadz Rahman atau keluarga Ustadz Rahman terhadap Islam sebelum masuk Islam? Sebelum masuk Islam. Iya. Dan memang saya pada saat itu ketika bergaul dengan Muslim itu memang sangat baik sekali gitu. Artinya ya biasa-biasa saja artinya tidak ada seperti saudara sendirilah pada saat itu di Muslim itu sendiri kan begitu. Sehingga saya memang besar di lingkungan Muslim pada saat itu. Ya. Kalau orang tua sendiri punya pandangan seperti apa kepada Islam sehingga ketika antum masuk Islam mereka takut gitu? Kalau sekarang, kalau dulunya, kalau dulu itu memang mereka punya ketakutan itu saja, karena yang ditakutkan itu saya itu jauh dengan orang tua gitu. Nah itu saja yang mereka takutkan, tidak ada yang lain yang mereka takutkan. Ya, kemudian setelah syahadat ya. Ya. Setelah syahadat, gimana rasanya? Alhamdulillah setelah saya disahadatkan kemudian disunatkan, pada saat itu juga ketika saya dengar dikomandangkan azan di masjid, Allahu Akbar, langsung saya itu segera, padahal ini di tempat tinggal saya, di tempat sunat saya pada saat itu, jangan dulu Abdurrahman, kamu itu kan baru habis disunat, ini masih sakit. Langsung tidak, saya tidak pedulikan itu kan gitu, langsung pergi ke masjid, berusaha untuk nyapa. Jadi saya itu hanya pakai kain saja, sudah langsung ikut sholat, saking gembiranya kan, saking senangnya, karena memang sudah sekian lama saya merindukan untuk sholat gitu, karena memang saya sudah sering lihat orang sholat di masjid itu sendiri. Terus apa yang terjadi kemudian di masjid itu? Alhamdulillah, memang di situ sangat tenang. Bahkan saya itu bergembira, bahkan saya sempat mencucurkan air mata. Apalagi pada saat itu setelah saya baca surah mengenai ancaman terhadap Abu Lahab, Tabbat Yada itu, di situ saya semakin mencucurkan air mata saya. Ya, kalau seandainya saya belum diberi hidayah oleh Allah, maka bisa jadi seperti ini. Tidak sakit waktu itu? Apa tuh? Artinya baru disunat langsung jalan ke masjid pakai sholat, nggak terasa sakit? Sakit, karena memang pada saat itu kan bukan, ya kalau dulu tuh kita bukan sunat dengan dokter gitu. Itu yang alami ya. Pakai apa sih? Pisau, pakai pohon pisang. Jadi kita duduk di atas, kemudian gitu. Ada sebuah kemudian ditarik baru langsung potong itu. Tapi alhamdulillah tidak merasakan apa juga itu, hanya sebentar saja. Cuman pada saat ditaruh obat itu yang merasakan perihnya tuh, sakit kan. Itu saja. Masya Allah, iya. Peserta paling tertua. Iya. Di saat itu. Nah, setelah itu gimana, Zat? Setelah itu saya mulai belajar. Belajar Iqra. Dan ketika saya belajar Iqra itu, alhamdulillah. Dan memang saya pada saat itu saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya diberi kemudahan untuk membaca Al-Qur'an. Dalam jangka 2 minggu saya bisa membaca Al-Qur'an. Iqra 6, dan dari Iqra 6 itulah saya mulai mengajarkan ngaji gitu. Dan ya saya langsung ngajar ngaji pada saat itu. Jadi guru ngaji ya? Iya, jadi guru ngaji. Dikarenakan pada saat itu ketika saya sering sholat di sebuah daerah yang mana daerah itu yang ada musolanya, tidak ada yang sholat sama sekali, bahkan di situ tidak ada guru ngajinya, sehingga di situ memprihatinkan sekali kan gitu. Nah, ketika saya
selesai sholat dari situ, saya menanyakan keadaan yang ada di situ, kaum muslimin itu sendiri kan. Ngaji apa, anak mereka itu ngaji di mana. Kemudian ibu itu mengatakan bahwa kami ini, anak kami itu terkadang ada yang antar di At-Taqwa, itu jauh, sekitar 3 kilo lah dari tempat itu. Kemudian ibu itu mengatakan, apakah di situ apa mau mengajarkan ngaji? Saya bilang, saya justru itu, kalau memang ada yang apa mau ngaji, saya siap untuk mengajarkan ngaji. Karena memang pada saat itu hanya sangat memprihatinkan. Baik. Nah, sekarang aktivitas Ustadz Rahman sekarang apa? Ya itu dakwah. Artinya tetap saya apa sampai saat sekarang masih ngajar ngaji. Dari kota ke pelosok. Kalau dulunya dari rumah ke rumah, dulu pakai sepeda. Jadi keliling dari selesai sholat asar itu sudah saya jalan sampai jam 11 malam. Tiap hari? Iya, setiap hari. Setiap hari? Setiap hari itu. Berapa kilo? Tidak, memang itu setiap rumah itu saya datangi itu, kayak yang sudah apa orang tuanya yang meminta saya untuk apa diajarin anak-anak mereka untuk ngaji kan gitu. Bahkan ada kemarin itu dari orang tua mereka itu ada yang, kamu minta berapa kan begitu. Saya bilang saya tidak minta gaji, yang penting kalian itu, anak kalian itu mendukung untuk ngaji. Dikarenakan di daerah sana pada saat itu masih minim sekali guru ngajinya gitu. Dan memang saya itu janji saya kepada Allah bahwa ketika saya bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah saya akan mengajarkan, kan seperti itu. Itu jarak, ini kan di kampung ya, di desa gitu. Dari jarak rumah satu ke rumah lain atau dari kampung satu kampung lain gitu? Jadi dulunya dari rumah ke rumah. Dulu tempat ngajinya saya kan sekitar dari dari rumah saya dari Hambala itu sampai di daerah itu kan, itu sekitar 3 kilo sampai 4 kilo. Kalau sekarang tidak, sekarang lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Tapi dari kota itu ke daerah sana itu 25 kilo. Tapi naik motor? Iya, naik motor. Jadi pulang balik itu 50 kilo. Jalannya gimana itu? Ya alhamdulillah, kalau jalannya ya lumayan lah gitu. Sudah beraspal gitu? Iya, sudah beraspal. Sudah beraspal. Kenapa nggak dikumpulkan di satu tempat gitu sehingga antum lebih enak, nggak? Cuman kan kalau kita mau kumpulkan jadi satu, justru mereka itu akan juga karena memang jauh. Dan disitulah mereka juga kan dari kaum muslimin ini sendiri kan tidak ada yang memperhatikan mereka. Ya, bukan tidak ada, memang banyak guru-guru ngajinya gitu. Jadi memang ada beberapa daerah yang saya buat tempat TPA saya gitu. TPA. Ya. Itu saya sampai saat sekarang saya tetap ngaji terus. Iya, tiap hari ngajar pagi sampai malam. Iya, sampai. Lalu nafkah antum dan keluarga dari mana? Ya memang nafkah itu sendiri memang saya dari pagi saya cari uang sampai siang. Siang itu. Cuman kemarin itu ketika saya sendiri ini kan punya keterbatasan ya, dari segi ilmu itu sendiri ya, boleh bilang terbatas. Kemudian saya juga punya teman dulu ya, sekarang ini kan gitu. Dulu boleh bilang saya itu satu kaki pincang lah. Dan ketika ada saudara saya itu, dia seorang mualaf juga. Ya, dia adalah seorang Ustadz Jimmy dari Poso kan. Jadi pada saat itu saya juga ketika dia datang untuk merawatkan, dan memang dia dari yayasan Baitul Maqdis dari pusat Jakarta. Alhamdulillah sekarang kami sedang ada buat program untuk menyekolahkan anak-anak yang dari NTT, nanti insya Allah ke pondok-pondok pesantren ya, ke pondok-pondok pesantren. Setelah mereka pulang dari sana, alhamdulillah mereka lah yang akan melanjutkan dakwahnya. Amin. Gitu ya. Maaf, Ustaz Rahman apa pekerjaannya? Kalau saya sih ya dagang. Dagang. Iya. Iya. Jualan. Iya. Jual di kios. Iya.
pakaian, Bukan sembako. sembako ya. Mudah-mudahan dibukakan rezeki dari pintu-pintu yang lain, Ustaz. Amin. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan tetap istiqomah di Amin. jalan dakwah, dikuatkan dan dimudahkan. Amin. Ya, karena itu yang penting bagi umat dan bagi kita semuanya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas sama-sama. kisahnya. Sama-sama. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita semua.